Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melaksanakan presentasi tentang proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis objek yang diajarkan atau yang dibimbing oleh Ibu Normah M.Com. Oke, selanjutnya adalah terima kasih kepada Ibu Normah yang telah membimbing kami semua, sehingga kami semua bisa melaksanakan dan bisa mengerjakan proyek UAS PBU ini. Kami membuat proyek UAS PBU ini dengan tema aplikasi pemesanan tiket bus dengan login dan register. Dan kami mempunyai latar belakang masalah, mengapa kami mempunyai latar belakang dan kami memilih aplikasi pemesanan tiket bus dengan login dan register, itu supaya mempermudah bagi si penjual dan si pembeli, karena kan biasanya suka antri untuk membeli tiket bus, biasanya suka antri. Nah, dengan diadakannya program login dan register ini, kita bisa mempermudah dan juga tidak mengantri ketika kita memesan tiket bus tersebut. Jadi bisa secara online intinya. Oke, selanjutnya ini adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Arif Rahman. Tugasnya adalah membuat PowerPoint dan membantu pembuatan makalah. Yang kedua yaitu Sapira, membuat makalah dan mendesain program. Yang ketiga, Rizky Budianto, membuat database dan membuat PowerPoint. Dan yang terakhir adalah Muhammad Cumaidi Amrullah, pembuatan program dan membantu pembuatan database. Oke, selanjutnya adalah saya akan menyerahkan kepada Muhammad Arif Rahman. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu Java dan sejarahnya. Sejarah Java. Bahasa pemrograman atau Java terlahir dari The Green Project yang berjalan selama 18 bulan dari awal tahun 1991 hingga musim panas 1992. Proyek tersebut belum menggunakan versi yang dinamakan OAK. Proyek ini dimotori oleh Patrick Naughton, Mike Chandrian, dan James Gosling, beserta 9 pemrogram lainnya dari Sun Microsystem. Salah satu hasil proyek ini adalah maskot Duck yang dibuat oleh Joe Farlang. Selanjutnya yaitu masih sejarah, yaitu tentang sejarah MySQL. MySQL pada awalnya diciptakan pada tahun 1979 oleh Michael Mounty Widenius, seorang programmer komputer asal Swedia. Mounty mengembangkan sebuah sistem database sederhana yang dinamakan Unirect yang menggunakan koneksi low level ISAM database engineering engine dengan indexing. Selanjutnya yaitu sejarah NetBeans. Awal mula kemunculan aplikasi NetBeans adalah telah ada sejak tahun 1997, yaitu sebagai sebuah proyek kuliah. Pada tahun tersebut, suatu perusahaan dibangun oleh Roman Stanek di sekitar proyek kuliah tersebut. Lalu perusahaan tersebut mulai produksi versi NetBeans ID komersial hingga akhirnya dibeli oleh Sun Microsystem pada tahun 1991. Lalu menjadikan NetBeans ID sebagai serambi bersifat sumber terbuka pada bulan Juli 1990. Dan selanjutnya
Tujuan program pemesanan tiket bus dan login register ini dibuat untuk memudahkan pembeli tiket bus dengan praktis tanpa harus mengantri. Namun, Anda harus mengisi form data atau register untuk login. Di sini, saya akan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan database MySQL dan menggunakan software NetBeans 8.2 dan XAMPP untuk terhubung ke MySQL. Oke, terima kasih. Selanjutnya, bisa dijelaskan oleh Safira. Ya, yang pertama itu untuk bikin Trixbit itu kita harus login menggunakan pertama itu username, yang kedua itu password. Ya. Next, untuk membuat yang sebelumnya login tadi, slide sebelumnya kita diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, seperti pada umumnya kalau bikin akun itu pasti haruskan mengisi nama depan. Yang kedua itu nama belakang. Yang ketiga itu username. Kalian bisa bebas pilih suka kalian masukin username-nya. Yaitu selanjutnya password. Selanjutnya itu kalian mengisi uang pas. Terus selanjutnya itu tanggal lahir kalian masukkan sini dan alamat lengkapnya. Nah, di situ klik login. Klik loginnya itu yang sebelah kanan ya. Next. Nah, selanjutnya untuk masuk PHP Admin ini menggunakan database. Yang pertama UID atau ID-nya. Itu yang kedua ada frame-nya. Ketiga itu ada name atau nama kalian. Terus yang ketiga itu ada username. Terus yang kelima itu ada password yang tadi kalian masukin. Terus selanjutnya itu ada biodata. Dan yang terakhir tadi seperti yang tadi itu alamat atau address ya. Nah, untuk pemesanan tiketnya, pembeli itu diwajibkan untuk memasukkan seperti tujuan kita. Misalnya ya, kita mau pergi kemana sih? Nah, tujuannya itu kita tulis di sini. Ada Surabaya, ada Malang. Nah, terus selanjutnya pembeli bisa memilih dua jenis bis. Nah, kalian itu mau yang AC atau yang enggak? Silakan diklik. Habis itu di sini ntar ada tertera harga. Kalau kalian masukin yang AC berapa, yang tidak AC berapa, di sini ada. Nah, sementara di sini yang sebelah kanan ini ada nomor kursi. Nomor kursinya itu manual ya, masukin yang kalian mau. Terus ada nama penumpang seperti yang di awal, masukin nama kalian di sini. Habis selanjutnya itu ada jurusan bis. Yang ketiga itu ada tiket, total bayar. Selanjutnya ada jumlah uang yang dibayar. Terus nanti di sini akan muncul uang yang dibayar berapa. Terus ntar ada uang kembaliannya. Terus kalian klik input lagi. Ya, next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Jumaidi. Dipersilakan. Ya, selanjutnya saya Muhammad Jumaidi Amrullah. Saya ingin menjelaskan algoritma yang dijalankan di program ini. Yaitu pertama kita pastinya menjalankan programnya dulu. Lalu nanti kita akan daftar untuk registrasi masuk ke login. Nah, setelah registrasi maka yang tadi akan tersimpan di database. Nah, setelah masuk ke database, maka data-data tadi kita bisa memasukkan ke akun dan bisa login. Nah, pada saat bisa masuk login, nah kita akan bisa membeli tiket tersebut dan finish atau cetak. Nah, selanjutnya next.
Nah, di program ini saya membuat atau kelompok saya menggunakan yang pastinya database-nya MySQL, NetBeans-nya versi 8.2 dengan JDK atau Java Development Kit 8 dan Exam versi 3.2.4. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan share screen untuk ngasih tahu nih jalannya program. Langsung saja kita coba run filenya ya. Nah, untuk masuk login ke sini, maka kita harus membuat akun dulu. Contoh nama depan Cumaidi, nama belakang Amrullah. Nah, username cum123 dengan password 123. Kita ulang lagi 123. Nah, kita masukkan tanggal lahirnya, misalnya 2000, bulan Agustus nih, tanggal 16 ya, contoh. Nah, langsung kita masukkan alamatnya, alamatnya Jalan Sunan Gunung Jati, Kota Tangerang. Langsung aja kita daftar. Nah, maka kita akan masuk ke database ini. Nah, yang tadi kita daftar akan daftar username-nya, password-nya, dan address-nya, maka terdaftar di sini di database. Langsung saja kita masuk username cum123 dengan password 123, masuk. Nah, yang tadi username tadi maka akan terhubung dengan tadi ya. Nah, ini saya kan tadi login ya cum123. Inilah tampilannya sebagai berikut. Nah, langsung saja kita coba membeli ya, jurusan Surabaya AC, maka harganya akan tertulis di sini. Saya pilih kursi contoh nomor 2, nama penumpang cum ya, dengan jumlah beli 3. Nah, uang bayar, uang bayarnya ini uang bayarnya ya kan. Nah, maka ini akan otomatis ngasih uang kembalian sisanya. Nah, maka langsung saja kita cetak. Nah, beginilah hasil programnya yang tadi saya beli. Nah, kalau misalnya Anda mau beli lagi, tinggal input lagi. Oke, terima kasih kepada Cumaidi yang telah menjelaskan tentang membuat registrasi, pembelian tiket, dan juga cara-caranya. Semoga yang menonton video ini bisa memahami ya. Nah, kita akan mengambil kesimpulan dari apa-apa yang telah kita jelaskan dari pertama sampai terakhir. Kita mempunyai kesimpulan, yaitu diantaranya aplikasi ini sangat penting bagi penjual dan pembeli. Yang kedua, ketika membeli tiket tidak ribet dan lebih praktis dengan adanya aplikasi ini. Alhamdulillah, ketika misalnya kita ingin bepergian menggunakan bus Timik Nusa Mandiri, karena adanya aplikasi ini, insya Allah lebih praktis dan tidak ribet. Dan yang ketiga yaitu semoga program ini juga dapat membantu agar setiap orang yang membacanya dapat mengerti dan mempermudah cara memesan tiket bus dengan aplikasi ini. Dan dapat mengetahui cara memesan tiket bus dengan memakai aplikasi ini. Intinya itu lebih praktis aja lah, tidak ribet dengan adanya aplikasi ini. Intinya ke situ. Oke, selanjutnya adalah saran. Setelah kesimpulan yang telah disampaikan di atas, ada beberapa saran yang diberikan oleh kita semua untuk bisa dijadikan masukan dan pertimbangan bagi program Japa pemesanan tiket bus ini. Jadi, selain kita mempunyai saran, jadi kami semua yang telah membuat program ini harap memberi masukan kepada kita semua dari kalian, memberikan saran agar kita bisa membuat program yang lebih bagus lagi dari ini. Saran dari kami yaitu sebaiknya
pembaharuan program-program agar dapat terlihat menarik di mata konsumen. Dan akhirnya kami berharap semoga program ini bermanfaat bagi semua pihak yang membantu, bermanfaat bagi kita yang membuatnya, bermanfaat bagi mereka yang menggunakannya. Ya, meskipun dalam program ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun tetap kami harapkan. Oke, untuk selanjutnya kami semua hanya bisa berterima kasih. Terima kasih yang pertama yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan dan menyelesaikan program ini. Yang kedua yaitu kepada orang tua kami yang selalu memberikan semangat. Yang ketiga kepada dosen kami, dosen mata kuliah pemrograman berbasis objek yaitu mata kuliah PBO, Ibu Darmah Mkom yang selalu memberikan pengarahan, menjelaskan sesuatu yang kita tidak dimengerti supaya kita menjadi mengerti. Pokoknya terima kasih sekali kepada Ibu Normah. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Pokoknya channel kami di bawah ini. Oke, see you next time. I love you guys.